Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Mahmuda pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kita akan melanjutkan materi di minggu sebelumnya. Nah, di minggu sebelumnya kan kita belajar tentang ide pokok dalam paragraf mengenai pengertian dan istilah lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas ciri-ciri dan cara menentukan ide pokok. Mari kita bahas. Pertama, ciri-ciri ide pokok. Ciri-ciri ide pokok ada 3. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Juga bisa dikatakan sebagai kalimat penjelasan. Ciri yang kedua yaitu ada pendukung yang berupa penjelasan atau alasan. Maksudnya di sini ada satu kalimat utama yang berada dalam ide pokok, serta ada beberapa kalimat-kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung itu biasanya berupa penjelasan atau alasan yang dapat menguatkan ide pokok tersebut. Nah, yang ketiga yaitu inti dari sebuah paragraf, atau bisa disebut dengan pusat pembahasan. Sub yang kedua yaitu cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi teks bacaan. Cara yang kedua yaitu kita harus menemukan kalimat utama pada tiap paragraf, sehingga kita dapat menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan sebagai gagasan atau ide pokok. Setiap paragraf dalam sebuah teks bacaan pasti memiliki ide pokok. Melalui ide pokok, seorang pembaca dapat melihat bagaimana penulis menyusun urutan pikirannya untuk menjelaskan pokok pembahasan. Ide pokok umumnya dituangkan dalam sebuah kalimat utama. Kalimat inilah yang menjadi acuan kalimat-kalimat lain. Kalimat utama umumnya berisi dasar pemikiran yang dijabarkan oleh kalimat-kalimat lainnya. Berdasarkan letaknya dalam sebuah paragraf, kalimat utama dibagi menjadi 3, yaitu di awal, di akhir, dan campuran. Kalimat utama campuran di sini maksudnya kalimat utama memiliki 2 kalimat utama, yaitu berada di awal dan di akhir. Nah, di sini saya memiliki contoh soal. Salma sedang bermain layang-layang dengan saudara sepupunya Bima. Meskipun Salma seorang anak perempuan, namun hampir semua permainan laki-laki disukainya. Bagi dia, tidak ada permainan untuk anak laki-laki ataupun perempuan. Asal permainan itu menarik dan menyenangkan, pasti diikutinya. Ini adalah salah satu paragraf. Nah, pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah yang A, layang-layang kesukaan Salma, yang B, permainan Salma dan Bima, yang C, permainan laki-laki yang disukai Salma, dan yang D, permainan kesukaan Salma. Ayo coba kalian tebak jawaban dari pertanyaan di atas. Jika sudah, kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. Mengapa jawabannya D? Karena kata yang menjadi acuan jawaban tersebut adalah semua permainan. Salma tidak membedakan jenis permainan apapun, baik itu permainan laki-laki maupun perempuan.
Yang terpenting baginya permainan itu menarik. Di sini ada contoh bacaan, contoh teks bacaan. Nah, dari contoh teks bacaan ini, coba kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tugasnya yaitu tentukan ide pokok pada teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, sekian materi pembelajaran hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah menyimak pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.